Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala khalqas samawati wal ardi bil haqq sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada episode yang lalu sudah kita ketahui bagaimana yang dikatakan langit dan bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dalam buku ini bukanlah untuk menerangkan ilmu fisika dan antariksa yang sudah dicapai oleh umat manusia. Akan tetapi untuk meneliti tujuan dari kata-kata yang tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran justru sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh umat manusia, dan malah masih banyak sekali yang belum dicapai atau dibuktikan oleh ilmu pengetahuan tersebut. Akan tetapi apabila disampaikan kepada umat manusia, umat Islam pada khususnya, bahwa tujuan atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran itu sebahagian adalah seperti apa yang kita singkapkan ini. Mungkin mereka akan menjawab bahwa tujuan ayat-ayat Al-Quran tersebut bukan demikian. Mereka menanggapi terlalu dangkal. Mereka mengakui kebesaran Allah, akan tetapi sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antaranya. Itu sungguh benar. Kan tetapi bayangan yang tumbuh di dalam pikiran masih membayangkan segala sesuatu itu tercipta dengan tiba-tiba langsung ada, dengan dalih sesungguhnya Allah Maha berkuasa di dalam segala sesuatunya. Umpama manusia diciptakan Allah dari tanah. Pemikiran tersebut berpendapat bahwa segumpal tanah atau tanah dengan kekuasaan Allah langsung berubah menjadi wujud manusia. Kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Dikarenakan pendapat keagamaan beralasan kalau Allah berkehendak sesuatu, dia cukup berkata kun, maka jadilah dia, yaitu kun fayakun. Itu memang benar. Akan tetapi kita harus betul-betul memahami bagaimana sesungguhnya yang terjadi untuk menjadikan jiwa kita benar-benar beriman dan bertakwa yang sesungguhnya kepada Yang Maha Pencipta. Karena kita hanya memikirkan ciptaannya, bukan memikirkan si pencipta. Sebagaimana hadis kudusi berbunyi,
tatafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi khaliq. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, akan tetapi janganlah kamu berpikir tentang si pencipta. Kita harus berusaha meneliti apa yang dimaksud dengan langit dan apa yang dimaksud dengan bumi. Dan apa pula yang dimaksud dengan langit dan bumi. Akan tetapi semua kabur. Malah yang terbayang langit dan bumi merupakan dua benda. Satu langit dan satu bumi. Termasuk saya sendiri demikian. Di sinilah letaknya kelemahan kita. Kita sendiri yang merendahkannya. Mungkin kita lupa bahwa Al-Quran itu mukjizat, pedoman dan tuntunan ke segala jurusan ilmu pengetahuan dan ilmu keakhiratan yang sesuai sepanjang zaman. Walau sudah mencapai kepada ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, canggih sekalipun, ilmu dari Al-Quran lebih canggih daripada ilmu yang didapatkan oleh umat manusia. Semua itu tidak akan mudah kita ketahui kalau hanya mengandalkan pendidikan belaka. Akan tetapi tanpa pendidikan kita akan sulit untuk mengenal segala sesuatu dan mengembangkan pemikiran kita. Kunci rahasianya adalah menghadapkan dan mendekatkan diri kepada yang maha berilmu. Dan juga belum cukup hanya dengan mengerjakan sholat 5 waktu saja. Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban umat Islam sebagai tiang agama yang tak dapat ditawar lagi. Kalau kita contohkan adalah ibarat kebutuhan wajib yang diperlukan oleh tubuh kita sehari-hari, seperti bahan pokok, karbohidrat yang terdiri dari beras, jagung, gandum, dan lain-lain, yang belum cukup kalau belum dilengkapi dengan lauk pauknya, daging, sayur, dan buah-buahan, serta ditambahi dengan susu supaya lebih sempurna. Maka demikian pula lah sholat 5 waktu tersebut. Belum cukup kalau belum kita lengkapi dengan sunnah-sunnah yang mengiringinya, dan belum bertemu dengan kesempurnaannya kalau belum datang kita kepadanya untuk mendekatkan diri. Inilah kunci utama untuk mencari kedalaman isi Al-Quran. Perhatikanlah sebuah ayat yang menyindirkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 39 ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi semuanya sejamaah digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia lagi maha tinggi dari apa yang mereka serikatkan. Juga kita harus memperhatikan bagaimana Tuhan menampilkan kata-kata di dalam ayat-ayatnya yang selalu memimpin kita kepada arah berpikir. Kata-kata itu tepat dan pasti, tetapi setelah dipikir lebih dulu, seolah-olah kalimat tersebut merupakan suatu soal yang hasilnya harus dipikirkan lebih dulu bagaikan matematika. Contohnya seperti ayat di bawah ini yang harus kita pikir lebih dulu maksudnya. Surat 18 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinnin wazdadu tis'an. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun.
Di ayat ini dapat kita lihat Allah menerangkan sejelas-jelasnya, tetapi harus kita pikir lebih dulu, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun, sama dengan 309 tahun. Kenapa Tuhan tidak langsung saja mengatakan 309 tahun? Inilah satu bukti, contohnya Tuhan menyuruh kita berpikir walau sejenak. Satu lagi contoh contoh dari firman Allah yang sama bentuknya dan keadaan dengan keadaan di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 29 ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Ayat ini akan dapat pengertiannya bagi kita setelah dipikir lebih dulu, yaitu Nuh berada di antara kaumnya, atau dengan pengertian lain bahwa ia berumur 1000 tahun dikurang 50 tahun, sama dengan 950 tahun. Jadi setelah diperhitungkan barulah dapat angka yang dimaksud. Rasanya cukup jelas dua ayat di atas sebagai contoh dan bukti bagi kita bahwa sebahagian firman Allah itu merupakan suatu matematika yang harus kita pikir dulu apa maksudnya dan apa pula keterangan yang diulangi di lain-lain ayat untuk lebih memperjelas. Demikianlah keterangan-keterangan yang kita dapatkan melalui ayat-ayatnya setelah dipikir dan ditelaah lebih dulu berkat petunjuknya juga, yaitu sudah kita ketahui apa yang dimaksud langit dan apa yang dimaksudkan bumi, dan yang dimaksud langit dan bumi atau samawati wal ardi. Nah, demikianlah baru yang dapat saya sampaikan karena selalu dibatasi oleh waktu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai 7 langit atau 7 tata surya. Jika ada di antara kita yang belum gitulah mengerti dengan apa yang kita baca, sampaikanlah, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan segala senang hati. Selamat berjumpa dengan episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.